dan juga teman yang sudah gabung di ruang Zoom dalam acara ngopi pagi hari ini. Alhamdulillah, mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kita ditakdirkan dan diizinkan untuk mengikuti kajian ngopi pagi pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa mari kita haturkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sambil menunggu Abi Ridwan Abadi hadir di ruang Zoom pagi hari ini, mari kita awali kajian ngopi pagi kita dengan bacaan suratul Fatihah dan doa awal majelis, dengan harapan semoga rahmat Allah selalu turun, rahmat dan ridhonya selalu turun pada kita, dan ilmu yang kita dapatkan diberkahi, sehingga bisa kita amalkan dan juga bisa kita ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakas syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara Arfil. Kepada saudara Arfil dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah pada saudara Arfin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru kita Abi Ridwan sudah hadir di ruang Zoom pada kajian ngopi pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu acara inti kita, kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan Abadi. Pada Abi Ridwan Abadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulana rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Bagaimana kabarnya semua sahabat sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga selalu dalam karunia-Nya. Dan sampai ketemu lagi kita di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu, insyaallah ya. Semoga semuanya selalu sehat ya, walafiat. Tadi malam saya sempat silaturahim ke Pak Sekjen kita, Mas Joko, yang pada Allah masih sakit. Kita doakan semoga beliau lekas diberikan kesehatan dan kekuatan, dan semoga sakitnya menjadi penggugur dosa ya. Kita bacakan surah Al-Fatihah, kita kirimkan kepada Mas Joko Wadianto ya, seorang yang sudah banyak juga berjasa kepada SBC. Fi barakatil umul Quran Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Ya, sahabat sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi di acara ngopi pagi. Abi hari ini dari Yogyakarta. Insyaallah ini hari terakhir di Jogja. Insyaallah malam ini sudah langsung pulang ke Malang ya. Di acara ini kita akan lanjutkan janjinya kemarin bahwa masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, sekaligus menyampaikan tentang bagaimana self leadership ya, kepemimpinan diri sendiri untuk bisa menjadi lebih baik lagi ya. Dan ternyata Masya Allah banyak yang japri, banyak yang DM, ternyata relate, banyak sekali teman-teman yang sebenarnya masih mengalami masalah di konteksnya kepemimpinan diri sendiri ya. Ternyata memimpin diri sendiri ternyata tidak mudah, betul sekali. Jadi sebelum kita bisa memimpin keluarga, sebelum kita bisa memimpin orang banyak, sebelum kita bisa memimpin organisasi yang besar, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mampu memimpin diri kita. Banyak orang yang akhirnya sudah berniat berbuat kebaikan, akhirnya tidak bisa melaksanakan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena tersabotase oleh dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa yang kemarin kita bahas, masih di level dependent, ya, belum mampu memimpin diri kita sendiri. Nah, maka sebelum kita naik lagi, ya, karena kita sebagai hamba Allah di dunia ini kita punya tugas, salah satunya adalah bagaimana kita menjadi pengelola, ya, kita bagaimana menjadi pemimpin. Nah, maka kita akan lanjutkan bagaimana cara kita untuk bisa naik level ya, dari yang tadinya dependent menjadi independen, menjadi interdependent ya. Dari yang tadinya kita ini tersabotase atau kalah dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memenangkan diri kita dan bagaimana nanti kita bisa memenangkan orang lain ya. Nah, jadi ini yang menjadi pembahasan kita kemarin, kita lanjutkan how to-nya hari ini ya. Jadi kalau kemarin baru disampaikan tentang konsepnya ya. Baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa naik kelas kita? Yang tadinya kita kalah dengan diri kita sendiri, contohnya, oh sudah pengen bekerja secara maksimal, tapi ternyata kita tersabotase oleh diri kita, gitu ya. Sudah berniat pagi-pagi, oh saya hari ini akan coba latihan untuk misalnya berpuasa, siangnya ternyata kita lupa, bukan lupa, bahkan kadang-kadang nggak jadi kita lakukan. Kita sudah berniat untuk misalnya pengen daftar haji, ternyata sampai sekarang belum terrealisasi. Kita pengen mungkin untuk olahraga, ternyata tetap aja kita nggak berangkat olahraga. Nah, hal-hal yang selama ini mungkin membuat kita kalah, itu menjadi habit, menjadi sebuah kebiasaan.
Nah, maka kita harus latihan bagaimana kita bisa meningkatkan ya, bagaimana kita bisa meningkatkan level kepemimpinan kita ya dalam self leadership tadi. Baik. Nah, jadi habit atau kebiasaan itu dipengaruhi oleh 3 hal. Jadi kebiasaan kita itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu oleh knowledge atau pengetahuan, ya. Yang kedua itu oleh skill atau kemampuan, dan yang ketiga itu oleh motivation atau kemauan. Nah, jadi kebiasaan, perilaku, tindakan kita itu dipengaruhi oleh 3 hal ini, ya. Pengetahuan, kemampuan, kemauan. Jadi kalau nggak ada salah satunya, biasanya kita nggak jalan. Jadi ada 3 ya. Apa tadi? Pengetahuan, yang kedua ada yang namanya skill atau kemampuan, dan yang ketiga ada yang namanya kemauan. Misalnya contoh, oh saya pengen untuk bisa lebih baik dalam konteksnya apa? Hal sederhana saja misalnya. Oh saya pengen menjadi orang yang misalnya rajin bersedekah setiap subuh. Nah, kenapa orang itu tidak melakukan untuk sedekah subuh rutin setiap hari misalnya? Bisa jadi yang pertama tidak ada knowledge, tidak tahu bahwa ada hadis yang menyampaikan bahwa kita itu dianjurkan untuk bisa sedekah subuh, ya. Kenapa? Karena para malaikat mendoakan kita. Nah, karena nggak tahu, akhirnya kita nggak melakukan, nggak menjadi habit, tidak menjadi kebiasaan, tidak menjadi perilaku kita. Kenapa? Karena yang pertama tidak tahu, ya. Akhirnya ikut kajian, setelah ikut kajian jadi tahu, oh ternyata untuk kita menjadi salah satunya mendapat keberkahan dalam kehidupan, dibuka pintu rezeki, maka setiap subuh kita harus bersedekah. Jadilah tahu, ada hadisnya bahwa ada 2 malaikat, yang satu malaikat mendoakan mereka yang bersedekah, yang satu mendoakan kehancuran bagi mereka yang bakhil, yang pelit. Setelah tahu, tapi kok tetap aja nggak bisa istiqomah. Ternyata problemnya bisa jadi yang kedua. Apa yang kedua tadi adalah kemampuan. Ternyata nggak mampu gitu ya. Ternyata kadang punya uang, kadang nggak punya uang. Nah, jadi artinya bisa jadi kita tidak istiqomah atau kita tidak melakukan itu menjadi sebuah habit karena bisa jadi bukan hanya karena faktor pengetahuan, tapi juga mungkin ada kemampuan. Nah, ini latihan lah. Udah deh, nggak usah banyak-banyak. Misalnya 1.000 sehari, sebulan cuma 30.000. Kalau 1.000 insya Allah mampu. Nah, gimana caranya? Setiap hari menukarkan uang misalnya ya. Karena mungkin kalau uangnya besar-besar mungkin pakai untuk yang lain. Oke, disisihkanlah misalnya. Itu contoh sederhana. Atau yang kedua, langsung aja deh pakai auto debit pakai rekening. Jadi dianggarkan setiap subuh. Jadi nggak walaupun kita ingat ataupun lupa, otomatis. Nah, itu namanya apa? Skill, kemampuan. Ya. Nah, ternyata akhirnya sudah tuh rutin gitu ya. Rutin tuh artinya setiap subuh sekarang karena sudah terbiasa menganggarkan, sudah terbiasa auto debit, nah, jalan terus. Tapi suatu saat berhenti. Ternyata setelah berhenti kenapa? Ternyata satu titik itu ngerasa, wah, saya sudah sedekah subuh setiap hari kok ternyata kayaknya hidup saya nggak berubah gitu ya. Akhirnya kehilangan motivasi. Yang terakhir apa? Nggak mau. Ketika nggak mau selesai sudah kan. Nah, maka apa yang dilakukan? Maka harus dibenahi dulu niatnya, motivasinya. Kenapa? Ada orang yang akhirnya berhenti berbuat kebaikan karena mungkin faktor yang terakhir tadi, yang ketiga adalah motivation. Motivasi itu artinya apa? Karena ada niat yang berubah, ada mungkin motivasi yang berubah. Akhirnya apa? Berhenti. Nah, maka apa? Ditata lagi. Nah, banyak orang yang kadang-kadang problemnya adalah di bab niat ini. Kenapa dia tidak melakukan kebaikan atau bahkan dia mungkin jadi melakukan keburukan karena mungkin ada problem di bab niat. Nah, maka ada 3 aspek tadi, ya. 3 aspek apa aja? Pengetahuan, kemampuan, dan kemauan. Mana yang pertama? Nah, biasanya Abi menyampaikan, kalau kita pengen mempunyai kebiasaan yang baik, mulai dari kemauan dulu. Milikilah yang namanya kemauan. Ya. Kalau kita punya kemauan yang kuat, follow ya your motivation. Kita ikutin apa yang benar-benar kita pengen gitu ya. Maka dari kemauan yang kuat tadi, ingin sesuatu, apapun itu, ingin hidup sehat, ingin khatam Quran. Oh, ini ada Ustadz Qasim nih, Masya Allah. Dibilang ini pakarnya untuk bisa menghafal cepat ya. Nah, ingin misalnya untuk bisa bermanfaat buat banyak orang, ingin untuk bisnisnya lebih baik, ingin karirnya naik lebih baik. Mulai dulu dari motivasi. Ketika kita sudah punya motivasi, punya motivation, oh ya kita pengen misalnya jadi lebih baik, maka biasanya motivasi itu mendorong kita untuk belajar. Nah, motivasi mendorong kita untuk knowledge tadi ya. Motivasi mendorong kita untuk mau belajar. Nah, ini contoh teman-teman yang hadir hari ini, Masya Allah luar biasa ya. Semoga selalu dirahmati Allah. Pasti juga berangkat dari awalnya ada motivasi ya, punya motivasi ingin lebih baik sehingga belajar bareng. Nah, maka yang kedua akan mendapatkan knowledge. Nah, tapi knowledge saja nggak cukup.
Nah, dari knowledge yang sudah kita tahu, pengetahuan yang kita miliki, maka harus diulang-ulang sampai dia menjadi skill atau kemampuan. Nah, inilah yang harus kita lakukan untuk merubah habit atau kebiasaan yang sebelumnya menjadi kebiasaan yang lebih baik. Atau kalau kita pengen punya kebiasaan yang lebih baik. Nah, jadi ada 3 tahapan tadi ya. Tahapannya yang pertama tadi kita mau dulu ya, lalu tahu baru mampu. Nah, maka kita pun bisa melihat kalau ada seseorang yang dia, anak kita mungkin, pasangan kita, tim kita, yang dia tidak mempunyai habit yang baik, dicek dulu. Kenapa? Misalnya contoh ya. Contoh misalnya kita punya karyawan atau punya tim suka terlambat. Suka terlambat ini kita cek mana problemnya. Apakah dia tidak mau, tidak mampu, atau tidak mau, tidak tahu ya kalau harus datang tepat waktu. Ada loh yang faktornya dia terlambat itu karena dia faktornya adalah tidak tahu ya kalau bahwa harus masuk on time tepat waktu. Kasih edukasi. Oh ternyata sudah diedukasi masuk lama-lama telat lagi ternyata tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Ya mungkin karena jaraknya jauh rumahnya, sering macet, kendaraannya mungkin kurang optimal, bangunnya sering kesiangan. Nah, akhirnya apa? Sering telat. Nah, ketika dicek lagi dikasih tahu bagaimana caranya bisa on time, ternyata at the end terakhir ternyata problemnya dia tidak punya motivasi ya. Ini kan perlu kita lihat di mana problemnya. Ada yang mungkin tidak tahu, ada yang tidak mampu, memang ada juga yang tidak mau. Nah, ini kita nanti cara menyelesaikannya berbeda-beda. Oke, dapat ya teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah paham, nah maka bagaimana kita menjadi dependen untuk naik dari dependen menjadi independen, untuk kita naik dari kalah dari diri sendiri menjadi memenangkan diri kita sendiri, yang pertama adalah di proaktif. Ya, ini bagaimana prinsip untuk kita memiliki personal choice menjadi proaktif. Nah, ini yang pertama ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau naik dari dependen menjadi independen, ini kan pertanyaannya kemarin ya, bagaimana sih caranya untuk kita meningkatkan dari dependen menjadi independen, meningkatkan dari kita kalah dari diri kita sendiri menjadi kita naik ya. Maka yang pertama tadi jadilah apa? Proaktif. Nah, jadi proaktif ini artinya apa? Bahwa kita ya itu tahu atau kita sudah memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu ya. Jadi bukan pasif, kehidupannya bukan yang bangun pagi, nggak ngerti hari ini mau ngapain gitu. Enggak. Tapi Anda sudah tahu apa yang mau Anda lakukan. Nah, caranya gimana? Nah, Abi selalu sering menyampaikan kepada teman-teman semua, yuk setiap bangun pagi harus punya yang namanya daily accountability. Nah, daily accountability itu apa? Eh, rencana aktivitas selama sehari. Ya. Anda tanyakan 2 hal, apa yang ingin saya capai hari ini, ya, dan yang kedua, apa yang akan saya lakukan untuk mencapainya. Nah, itu setiap pagi kayak gini. Pada subuh setelah ikut kajian ngopi pagi kayak gini sebenarnya, ambil kertasnya atau iPad-nya atau laptopnya atau handphonenya, tanyakan dalam diri. Apa yang ingin saya dapatkan hari ini dan bagaimana cara saya mencapainya? Tulis, namanya daily accountability. Nah, ini setiap hari pun Abi masih melakukan gitu. Jadi sama sekretaris kadang pun diingatkan Mas Ian. Oh, hari ini harus melakukan apa saja gitu. Baik yang pokok, yang utama maupun hal-hal yang lain yang bisa didelegasikan. Tulis catat. Oh, hari ini misalnya 1. Oh, ada jadwal coaching. 2, harus ketemu dengan si fulan. 3, harus memastikan ini. 4, harus memastikan apa. Tulis semua. Nah, bagaimana cara mencapainya? A, B, C, D, E. Tulis semuanya. Nah, jadi kita tahu. Nah, kalau kita sudah terbiasa, biasanya kita bisa membuat list cukup banyak. Bisa jadi satu hari itu kita bisa menyelesaikan 10 sampai 20 hal gitu. Tapi bagi yang belum terbiasa, biasanya nulis 5 saja bingung. Apa ya? Hari ini mau ngapain ya? Apa yang harus saya selesaikan ya? Apa yang harus saya dapatkan? Nah, ini yang mungkin nanti menjadi teman-teman harus mulai latihan ya. Nah, latihan menulis namanya daily accountability. Nah, jadi prinsip pertama tadi kita punya personal choice. Kenapa? Banyak orang yang kadang pasif gitu. Pasif itu apa? Ketika ditanya misalnya ini cirinya, mau ngapain hari ini gitu ya? Terserah ngikut aja. Mau kemana? Terserah. Mau makan apa? Terserah. Wah, semua ditanya jawabannya terserah. Itu berarti tidak punya personal choice gitu ya. Nah maka apa? Mulai harus latihan. Latihan apa? Untuk tahu ngapain hari ini? Oh ini listnya A B C D E F G. Kira-kira begitu ya. Nah maka coba latihan untuk kita punya prinsip yang pertama namanya personal choice. Kalau bingung nanti boleh ditanyakan ya. Nah, cirinya orang sudah memiliki yang namanya proaktif atau personal choice ini, dia tidak lagi pasif ya.
maka cirinya adalah mereka sudah punya to-do list, mereka tahu mereka mau ngapain dan seterusnya. Yang kedua adalah setelah kita memiliki yang namanya personal choice, nah maka ketika untuk mendapatkan sesuatu atau membuat tadi ya apa namanya daily checklist dan seterusnya, mulailah selalu dari akhir. Nah, jadi mereka yang berhasil, mereka yang menang itu mereka punya tujuan yang jelas, ya, menentukan tujuan yang ingin dituju, clear, ya. Ini yang prinsip yang kedua itu personal vision. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Kita punya kemandirian untuk kita memilih sesuatu. Yang kedua adalah punya visi hidup. Nah, kalau di SBC, di OYC, teman-teman semuanya pasti sudah diajarkan tentang yang namanya purpose of life. Nah, purpose of life inilah yang menjadi apa namanya personal vision setiap dari kita. Nah, kalau kita nggak punya purpose of life, pasti hidup kita tadi akan dependent, kalah. Kita nggak punya tujuan, kita nggak mau ngapainnya kita nggak tahu. Nah, maka teman-teman sekalian, ketika sudah punya visi, pertanyaan sederhananya, sudahkah teman-teman mempunyai purpose of life? Kalau sudah, sudahkah purpose of life atau tujuan hidup itu memotivasi kita, ya, menyemangati kita, membuat kita ini semangat, gitu. Membuat kita ini terus bergerak. Kalau teman-teman sudah pernah membuat yang namanya purpose of life, tapi purpose of life-nya tidak membuat kita terus bergerak, tidak membuat kita untuk menjadi lebih baik, maka jangan-jangan purpose of life itu belum masuk atau terinstal dalam diri kita. Nah, maka purpose of life, tujuan sederhananya, ya, sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk pun bisa. Misal, kita semua habis selalu mengajarkan purpose of life itu apa? Tujuan hidup kita apa? Kembali kepada mencari ridhonya Allah dan bagaimana kita nanti bisa berkumpul bersama dengan keluarga besar kita di surganya Allah. Dan yang pertama adalah mencari ridho Allah, ya. Yang kedua, semoga Allah izinkan kita untuk tinggal di surganya Allah bersama dengan keluarga besar kita. Nah, itu endingnya. Nah, maka tariklah visinya tadi. Start dari sana, tarik. Apa yang akan kita lakukan agar kita bisa ke sana? Nah, kalau seandainya ini tidak memotivasi kita untuk melakukannya, tidak membuat kita berubah, tidak membuat kita punya kebiasaan baik, tidak membuat kita untuk terus berbuat kebaikan, tidak membuat kita untuk terus apa namanya istiqomah, maka jangan-jangan ada yang salah. Balik lagi ke tadi. Saya ini tidak tahu, tidak mampu, atau tidak mau. Nah, cari bongkar di sana. Terus diasah terus gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita punya visi ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus kita perjuangkan, ya, teman-teman sekalian. Nah, itu yang menjadi trigger kita untuk melakukan kebaikan, ya. Purpose of life ini dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi. Kalau Abi udah luar kepala, artinya apa? Kalau ditanya, sudah pasti ingat gitu. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kayak satu satu apa ya, tujuan yang clear kayak kita mau jalan itu sudah pasti tahu mau kemana, sehingga walaupun tidak perlu dibaca setiap hari sudah menyemangati. Nah, antum sekalian, apa kira-kira purpose of life-nya? Apa tujuan hidupnya? Kalau kita sudah punya tujuan hidup, mau yang jelas, mau itu kira-kira mudah, mau susah, pasti kita jalani. Mau kita ibaratnya disanjung, mau kita difitnah, mau kita diapakan, udahlah, kita disanjung tidak terlalu tinggi terbangnya, difitnah kita tidak tersungkur, kita tidak juga menyerah, kita akan terus berjalan. Kenapa? Karena tahu betul apa yang sedang kita perjuangkan. Dan memang pasti dalam setiap niatan, dalam setiap purpose tadi itu pasti ada ujiannya. Ya, jadi setiap niat baik yang kita lakukan Allah pasti akan uji. Benar nggak nih? Gitu. Benar nggak nih? Ujian itu bisa macam-macam. Bahkan kadang bisa datang dari orang terdekat kita. Oh, kita niatnya nanti misalnya mau berdakwah, ya maka pasti akan ada ujian di sana, gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita semua, teman-teman, untuk bisa mampu melewatinya. Itu nomor 2, ya. Terakhir, yang nomor 3. Sebenarnya ada 7, tapi kita hari ini hanya bahas 3 dulu, ya. 3-nya kita bahas lagi untuk berikutnya. Nah, setelah kita punya purpose of life, tujuan akhir kita apa? Nah, maka berikutnya adalah, nah, bagaimana kita mendahulukan mana yang prioritas. Nah, jadi dari checklist tadi yang banyak, maka tugas kita adalah bagaimana kita memasukkannya di dalam skala prioritas. Ya, jadi kita masukkan dalam skala prioritas. Jadi dahulukan menjadi prioritas. Put first, think first. Ya, prinsip bagaimana kita punya integrity dan eksekusi. Nah, jadi teman-teman harus tahu, oh saya sudah membuat list. Listnya banyak. Bahkan Abi itu membuat list jadwal sampai dengan Februari 2025 sudah terisi. Jadi bukan hanya tentang hari ini, bahkan sudah sampai Februari 2025 itu jadwalnya sudah terisi semua. Sudah ada, oh ini ngapain, bulan ini ngapain, bulan ini ngapain. Nah, dalam setiap hari diprioritaskan mana yang prioritas. Oh, pagi ini harus ngisi kopi pagi. Setelah ngisi kopi pagi, nyelesaikan buku. Setelah nyelesaikan buku, nanti
apa namanya ke klien hari ini. Oh, dicek mana yang prioritas. Oh, ternyata ada janji dengan ini, ada ini, ada ini. Mana yang harus dikerjakan dulu? Checklist dulu. Nah, maka ada skala prioritas. Nah, kalau kita belajar tentang teori manajemen prioritas dan waktu, kan ada yang tidak penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, penting tidak mendesak, dan juga penting mendesak. Nah, jadi dari situ kita sudah bisa melihat mana yang harus menjadi skala prioritas. Ya. Nah, inilah yang menjadi dasar awal untuk teman-teman untuk bisa tadi naik dari level dependent menjadi independent. Punya apa? Punya authority. Tidak kalah dengan 4 hal kemarin. Tidak kalah dengan apa? Tidak kalah dengan hal-hal yang membuat kita tersabotase. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah ingat ya, ada yang kita pimpin. Nah, apa aja? Tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, nafsu. Nah, 4 inilah yang kadang-kadang mensabotase kita agar kita tidak kalah dengan 4 hal ini. Maka tadi, milikilah visi, milikilah skala prioritas, ya. Milikilah juga personal choice atau pilihan, kita punya checklist dan seterusnya. Nah, teman-teman, itu 3 hal yang kita bahas hari ini. Sekaligus nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, saya berharap, Abi berharap teman-teman terus dari hari ke hari bisa meningkatkan kapasitas, kompetensinya mulai dari memimpin diri kita sendiri dulu. Bagaimana caranya? Tadi ingatkan pada diri kita. Tadi 3 tadi bisa dirubah sih urutannya. Ya misalnya, oke, kita harus punya purpose of life dulu. Setelah kita tahu purpose of life-nya, maka kita punya hal-hal yang harus kita lakukan tiap hari. Kita tulis personal choice, kita bukan hanya menjadi orang yang pasif, hanya menerima perintah, menerima instruksi, tapi kita sudah tahu, kita bisa menentukan apa yang kita mau, kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan, maka kita tulis setiap hari. Ya. Setelah itu, skala prioritas mana yang harus dikerjakan. Nah, kira-kira kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan bergerak dari dependent menjadi independent. Nah, kira-kira begitu. Dan itu pun yang dilakukan sebenarnya. Ya. Baik, teman-teman sekalian, sudah 5.30, saya kembalikan dulu kepada Ustadz Ahmad, karena setelah itu nanti kita akan tanya jawab dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin juga belum sempat dijawab. Insyaallah nanti masih ada 4 poin lagi yang akan kita bahas pekan depan. Ya. Kepada Ustadz Ahmad, saya kembalikan dulu. Baik, terima kasih Abi Ridwan untuk materinya pada kajian ngopi pagi hari ini. Saya mohon izin untuk berbagi layar. Madrasatun, madrasatun, kelas faslun. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na qalbi. Baik, itu tadi Bapak Ibu untuk laporan kegiatan di minggu kemarin. Saya lanjutkan untuk laporan kegiatan laporan donasi di Mei minggu ketiga kemarin. Itu untuk pemasukan donasi di minggu kemarin itu 3.548.000 sekian.
Kemudian untuk penyaluran donasi itu ada 3.263.000 sekian. Sehingga di Mei minggu keempat ini kita minus 718.000 sekian. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang telah menyisikan sebagian rezekinya untuk support amal soleh di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Kami hanya bisa mendoakan semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya dengan sebaik-baik balasan. Dan untuk Bapak Ibu di pagi hari ini yang ingin berdonasi ke Yayasan Utsman, Bapak Ibu bisa mendonasikan donasinya ke rekening BSI 444 12 12 12 2 atas nama Yayasan Utsman. Dan konfirmasi transfer Bapak Ibu bisa konfirmasi ke admin 0895 1309 2202. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi pada Abi Ridwan. Baik, kita akan lanjutkan untuk mulai membahas dari pertanyaan-pertanyaan yang bulan lalu sudah sempat ditanyakan ya. Oh, maaf, pekan lalu. Pertanyaan pertama dari Denta, Sablon Kaus Lamongan. Apakah tips untuk memenangkan diri kita sendiri, Coach? Nah, tadi sudah dibahas ya. Yang pertama punya visi, ya. Yang kedua tadi kita punya proaktif, dan yang ketiga tadi kita adalah bagaimana kita bisa mengatur skala prioritas, ya. Yang kedua dari Anita Sulis, apakah egois juga termasuk dependent, Coach? Ya, orang-orang yang egois itu yang dia masih selfish, dia masih menganukan egonya sendiri, dia masih dalam kategori yang tadi, ya. Yang pertama masih dependent. Dia belum mampu untuk naik ke level independen. Nah, jadi artinya dia masih kalah tersabotase dengan diri kita sendiri secara self leadership. Nah, jadi dia secara kepemimpinan dia belum mampu untuk menaikkan, ya. Nah, berikutnya dari Tika Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana caranya tidak grogi ketika berbicara di depan panggung atau di depan banyak orang? Wah, ini nanti materinya ada di OYC Pertemuan Communication Mastery. Sabar, tenang ya. Karena ini materinya disampaikannya 2 hari lebih. Nah, kalau disampaikan di ngopi pagi nggak cukup waktunya. Tapi poinnya adalah menguasai diri salah satunya. Karena kalau di dalam konteksnya Communication Mastery, salah satu caranya adalah bagaimana kita menghilangkan grogi dan bagaimana kita menguasai diri kita. Dari Pak Toto di Lampung, Assalamualaikum Abi, komponen apakah yang mampu memberikan kekuatan dan membentuk diri dalam self leadership? Nah, tadi sudah dijawab 3 poinnya, 4 poinnya kita jawab nanti pertemuan berikutnya. Dari Andre bin Daud, Assalamualaikum Abi, oh ya, saya mau bertanya, strategi atau cara terbaik untuk menawarkan produk dengan proposal ke perusahaan lain? Nah, ini Andre-nya ada nggak ya? Ini karena topiknya agak sedikit berbeda. Kita simpan dulu, nanti kita bahas pada saat membahas tentang strategi. Saya cari dulu yang hubungannya dengan self leadership ya. Berikutnya dari Pak Heri, SBC Bergas. Izin bertanya bagaimana langkah kita bisa memanage diri kita agar mampu mengendalikan emosi dan mengatur ego kita. Nah, ini masalah ya. Nah, jadi sama dengan yang tadi ya. Kita sudah membahas bagaimana yang pertama agar kita bisa memanage diri kita. Milikilah visi yang besar dan visi akhirat karena ini purpose of life. Yang kedua, bagaimana kita bisa ya proaktif ya, untuk mencapai visi tadi, kita susun rencananya, strateginya, lalu kita buat skala prioritasnya. Nah, jadi gambarnya tadi. Baik, yang untuk hari ini ada pertanyaan apa Ustaz Ahmad? Baik, untuk pertanyaan hari ini izin saya bacakan, Abi. Ya. Jika mengalami kegagalan dalam menentukan tujuan hidup, gimana caranya agar tetap kuat dan semangat? Kadang suka down, juga mohon sarannya Sukron. Oke, insyaallah. Jika mengalami kegagalan dalam menentukan tujuan hidup, ya gimana caranya agar tetap kuat dan semangat? Kadang suka down juga ketika kita gagal, gitu ya. Yang harus kita pahami bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya ini adalah bagian dari interaksi kita kepada Sang Pencipta. Jadi dalam kehidupan kita sebenarnya berinteraksi dengan Allah. Contoh, ketika kita punya niatan, Allah pasti hadir gitu dalam kehidupan kita. Kita punya niat untuk berbuat kebaikan. Nanti contohnya kita membuat tujuan, oh ya Allah, saya pengen
agar bisa punya bisnis yang besar, dari bisnis yang besar ini semoga nanti bisa membawa manfaat kepada banyak orang. Ini kan sudah niat. Tapi ketika kita berniat membuat kebaikan, karena sudah punya nilai 50%, kita niat saja berbuat kebaikan, itu satu kebaikan, sudah dicatat sama malaikat. Kita lakukan, ditambah lagi satu kebaikan. Nah, tapi setiap niat itu akan diuji. Ya, setiap niat itu akan diuji. Ya kan di sini disebutkan bahwa ketika kita berniat, ingin masuk surga gitu. Kata Allah, dan apakah tidak akan diuji kita ya untuk menentukan apakah kita ini tergolong orang-orang yang sabar. Nah, maka ketika kita dalam kondisi tadi misalnya mengalami kegagalan, kegagalan ini sebenarnya bukan sesuatu yang istilahnya gini. Kalau banyak orang ngerasa, aduh, saya nggak mau gagal gitu. Padahal sebenarnya kegagalan itu bagian dari sebuah proses belajar. Ada orang yang dia ketika dikasih ujian langsung mampu berhasil. Tapi tidak jarang kita kadang mengalami harus ketika kita sedang ingin belajar sesuatu, ada sebuah proses di mana kita belum bisa mencapai. Itu bukan gagal, tapi apa? Sedang belajar. Nah, maka jangan menyerah. Tadi Allah menyampaikan apa? Agar kita bersabar. Nah, bagaimana kualitas kesabaran kita ketika kita dihadapkan? Disitulah ya kualitas kematangan kita. Nah, maka teman-teman, itu sabar itu bukan berarti sekedar pasrah, tapi sabar itu bagaimana kita tidak menyerah sampai titik darah penghabisan. Nah, inilah kesabaran yang masalah luar biasa. Ya. Hari ini kalau kita ngelihat ya saudara-saudara kita ya di Rafah ya di Palestina sudah habis semua rumahnya, habis semuanya, tapi mereka masih tetap dengan sabar, tetap walaupun dalam serangan kalau kita ngelihat banyak beredar di sosial media, insya Allah mereka menunjukkan kualitas kesabaran, keimanan, dan ketaatan yang begitu luar biasa kepada kita. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Malu kalau kita seandainya mau mengeluh dengan ujian yang mungkin kita tidak seberapa. Mereka di sana diuji dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Mereka menunjukkan kepada dunia bagaimana kualitas keimanan dan kesabaran yang begitu luar biasa. Nah, maka kalau kita tadi ngerasa gagal ya dalam menentukan atau bahkan menjalani dari tujuan kehidupan kita. Nah, kalau kita down, maka yang pertama tipsnya, milikilah guru. Orang yang dia ketika kita mengalami kegagalan bisa menjadi tempat kita bertanya, tempat kita untuk cerita, tempat kita meminta masukan. Karena kadang seringkali down itu karena semuanya dipikir sendiri, ya semuanya kita rasakan sendiri. Maka apa yang bisa kita lakukan? Milikilah guru, ya milikilah murabi. Jadi ketika Anda ngerasa gagal, Anda ngerasa tidak optimal, maka apa? Anda datanglah ke guru Anda, datang ke murabi kita. Untuk apa? Untuk kita bisa bertanya, untuk kita bisa minta nasihat, untuk kita bisa minta petunjuk, ya. Kenapa? Karena itu wajar, satu yang wajar, ya. Yang kedua, kalau kita merasa gagal, pahami bahwa kegagalan itu bukan akhir. Kegagalan itu adalah sebuah proses. Proses untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita belum melakukannya dengan benar. Jadi anggap-anggap kayak main game. Kalau kita main game itu misalnya Anda main game gitu ya, ada level 1 sampai level 10. Kita main. Pada saat kita main level 1, coba kalah gitu ya, mati, game over. Apakah kita langsung berhenti? Enggak juga kan? Kalah gitu ya. Biasanya kita main game apa yang Anda lakukan? Coba lagi. Kenapa coba lagi? Penasaran kan? Pas kita nyoba lagi, kita udah tahu, ini kemarin jebakannya di sini nih. Saya tahu tadi jebakannya di sini. Kita ambil cara yang lain, akhirnya kita lewat tuh. Bisa naik ke level 2. Pertanyaan, apakah di level 2 nggak ada jebakan, nggak ada ujiannya lagi? Ada lagi. Dan kadang-kadang kita kalah di level 2. Setelah itu apakah kita menyerah? Enggak, kita nyoba lagi. Nah, inilah yang definisi kalau kita menggambarkan seperti kegagalan tadi. Ada waktunya mungkin kita gagal, tapi jangan menyerah. Ulangin lagi. Ya. Semakin cepat Anda mengulangi dan Anda belajar dari kesalahan-kesalahan yang lama, kesalahan-kesalahan sebelumnya, maka kualitas kehidupan kita akan jadi semakin baik. Kenapa? Karena kita semakin tahu, dalam setiap fase ujian kita lama-lama tahu. Nah, cara tercepatnya tadi, tanya dengan guru yang bijaksana, yang sudah pernah melampauinya, sehingga kita ngerti, kita dibimbing. Ya, agar kita tidak salah atau jatuh di lubang yang sama berulang-ulang. Ya. Salah, itu yang kedua. Ya. Maknai kegagalan itu sebagai prosesnya. Nah, yang ketiga, ya. Ketika Anda ngerasa tadi down, maka punyalah circle yang positif. Siapa circle yang positif? Jadi punya guru yang pertama, yang kedua maknai itu sebagai proses, yang ketiga punya circle, punya teman-teman, ya. Punya teman-teman yang positif. Kenapa? Karena kadang kita down itu karena Anda nggak punya lingkungan yang kondusif, nggak punya lingkungan yang baik. Ketika gagal cerita ke salah orang, itu misalnya Anda lagi mencoba untuk misalnya jualan. Mungkin saat ini Anda sedang lingkungannya adalah orang-orang yang tidak mendukung Anda untuk menjadi seorang entrepreneur misalnya.
Ketika gagal jualan, Anda cerita ke orang yang salah, pasti malah, oh, makanya kamu udah tahu kita ini sebenarnya tangannya ini garis orang miskin. Wah, nggak usah berlagu untuk jualan ya. Akhirnya kayak gitu rugi. Nah, kita kan apa? Cerita kepada orang yang salah. Tapi kalau seandainya kita cerita kepada orang yang tepat, cerita pada orang yang benar, maka insya Allah ya, apa yang terjadi ketika kita sampaikan, ketika kita cerita, maka mungkin dia akan cerita, oh saya juga dulu pernah gagal, saya juga dulu pernah ketipu, saya juga dulu pernah ini. Maka ayo semangat, bangkit lagi. Nah, cerita dengan orang yang tepat akan melahirkan sesuatu yang berbeda. Nah, 3 hal tadi ya. Yang pertama, milikilah guru atau murabi. Yang kedua, pahami bahwa itu adalah sebuah proses. Yang ketiga, milikilah lingkungan atau circle yang tepat. Insya Allah ya. Kegagalan-kegagalan kita, ya kita akan bisa maknai dengan lebih positif jika kita mau terus berjuang. Baik, itu kira-kira menjawab satu pertanyaan. Lanjut, Ustaz Ahmad, ada lagi? Baik, saya lanjutkan. Izin bertanya, bagaimana cara istiqomah dalam berbisnis? Karena terkadang kita tergoda oleh usaha yang lebih mudah dan usaha yang lebih cuan. Masya Allah. Iya, istiqomah itu berat, Pak. Ya, yang mudah itu istirahat. Iya, kalau istiqomah hadiahnya surga, istirahat hadiahnya kipas angin. Nah, bagaimana kita bisa istiqomah? Ya, insya Allah Anda bisa mencari, Pak Tuli ini bisa mencari eh, kajian-kajian lama di YouTube saya tentang bagaimana caranya 5 tahapan kita menjadi istiqomah sebenarnya ya. Karena istiqomah itu sebuah proses. Tapi mungkin secara singkat saya ulang sedikit di sini. Kenapa kita seringkali tergoda untuk membuka bisnis yang lain yang mungkin kita rasa lebih mudah? Ya karena mungkin bisnis yang kita kerjakan belum sejalan dengan purpose of life kita. Kalau kita sudah memahami fitrah, kemarin kan kalau di OYC pertemuan ketiga itu, pertemuan kedua kita sudah berbicara tentang purpose of life dan fitrah model, maka insya Allah kita akan paham bahwa dalam setiap bisnis apapun yang kita kerjakan, di sana banyak kebaikan. Nah, kalau kita hanya mengukur semuanya dari segi materi, dari segi uangnya, maka kemungkinan besar kita kan gampang tergoda dengan yang lain. Karena apa? Karena di dalam jalan purpose of life kita belum tentu semuanya itu adalah uang. Nah, maka teman-teman sekalian, apapun yang sekarang sedang dikerjakan, ya, coba lihat itu bukan satu kebetulan. Kenapa kok Pak Tode akhirnya mengerjakan membuat kecap? Kenapa kok bukannya buatnya misalnya bukan buat bebek kayak Mas Fani atau bukan buat apa namanya yang lain? Nah, maka coba digali dulu apa namanya dalam fitrah model. Kalau kita sudah punya fitrah model, dicek di situ. Kenapa ya kok saya di sini? Nah, itu salah satu contohnya, ya. Nah, tadi kalau di OYC kita sudah bahas secara detail di sana. Salah satunya adalah yang membuat kita untuk bisa terus terpatri adalah kayak tadi, materi yang kedua. Visinya apa? Saya kenapa akhirnya walaupun mungkin dibilang banyak teman-teman ngelihat tidak mudah ya. Setiap hari harus keliling dari satu kota ke kota lain, ngajar gitu ya. Jadi konsultan, masalah orang kita pikirkan gitu ya. Eh, Kenapa kok mau untuk mengerjakan ini hampir 10 tahun terakhir ya. Insya Allah tahun depan ini 10 tahun pas gitu ya. Nah, kenapa kok mau untuk mengerjakan itu semua? Padahal itu tidak mudah gitu. Karena apa? Karena jelas clear. Mungkin secara finansial, secara hasil, secara uang, tidak sebesar hasil dari klien saya. Klien kami jauh lebih besar hasilnya, gitu ya. Kalau mau ngomong secara finansial. Tapi karena secara purpose, sudah menjiwai itu, saya tahu bahwa itu adalah misi. Oh, misi saya yang Allah titipkan, ya. Untuk ngajakin pengusaha jadi berbenah, jadi lebih baik, membangun perusahaannya menjadi spiritual enterprise. Nah, saya ngerasa ini misi. Jadi ukurannya bukan lagi masalah uang. Ukurannya apa? Ukurannya kira-kira Allah ridho enggak? Kalau saya melakukan ini Allah ridho enggak? Kalau selama Allah ridho, maka apa? Maka mau itu uangnya sedikit pun saya kerjakan. Ya kira gitu. Nah, apa ciri Allah itu ridho? Ciri Allah itu ridho ada ketenangan ketika kita mengerjakan dalam diri kita, ya. Ada rasa apa bahagia ketika kita menjalaninya. Nah, maka itu sudah menjadi indikator dan ketika ada ketenangan, ada kebahagiaan ketika kita menjalaninya, maka itu modal dasar untuk istiqomah. Tapi ketika kita menjalaninya kita selalu masih gelisah, kita ngerasa nggak puas, kita ngerasa nggak happy, bisa jadi kita salah tempat. Nah, maka coba dilihat lagi, apakah yang kita kerjakan sekarang sudah inline dengan purpose of life kita atau belum? Ya, hari ini yang menjadi santri, kok saya cuma jadi santri ya? Wah, Anda nggak puas gitu. Anda cek dulu, Anda lihat dulu. Jangan-jangan kita nggak punya niatan yang pas, niatan yang lurus, purpose of life-nya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Karena nggak semua orang memang harus jadi pengusaha. Ada yang harus jadi pengusahanya, ada yang harus nanti menjadi manajernya, ada yang harus jadi staffnya. Nah, kita berbagi peran semuanya. Kalau semuanya pengen jadi pengusaha, siapa yang nanti akan jadi karyawannya? Tapi kalau semua jadi karyawan juga, nanti siapa yang akan memimpinnya? Nah, ini semua sudah peran.
Ya, semua sudah pernah. Nah, maka kalau kita ngelihat tadi dari satu case pertanyaan, kenapa kok saya susah untuk istiqomah? Nah, jangan-jangan kita belum bisa memaknai bahwa aktivitas kita hari ini, baik itu sebagai karyawan maupun sebagai seorang business owner, itu adalah jalan dakwah kita dan jalan syiar kita. Jangan-jangan kita belum memahami bahwa itu adalah kendaraan surga kita. Sehingga apa? Sehingga kita ngejalaninnya kita nggak enjoy. Sehingga kita ngejalaninnya kita nggak nyaman gitu. Tapi kalau kita udah tahu, ya Allah, capek memang, lelah memang, pusing memang. Tapi saya tahu, ya Allah, ini semua adalah jalan yang mungkin akan bisa membawa kebaikan. Mohon ridho-Mu, ya Allah. Nah, maka kalau kita ngejalanin dan kita tahu dan itu kita happy gitu ya. Nah, maka Masya Allah, insya Allah itu adalah kebaikan dan itu akan membawa keistiqomahan. Nah, jadi tanyakan dulu pada diri kita. Jangan-jangan kita belum bisa memaknai aktivitas kita ini sebagai sarana ibadah, sarana jihad kita. Ya, kalau kita bisa memaknai itu adalah sarana ibadah dan jihad kita, insya Allah kita tidak hanya mengukur dari segi materinya saja. Apakah kita harus dapat materi yang banyak? Yes, harus dapat, usahakan semaksimal mungkin. Tapi itu bukan orientasi utama. Orientasi utama kita adalah mencari ridhonya Allah. Selama Allah ridho, apapun yang Allah berikan, insya Allah itu akan membahagiakan. Ya, dan Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Itu kuncinya. Kalau kita udah jalaninya dengan happy, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Taib, ada lagi Ustaz Ahmad? Wallahu a'lam bishawab ya. Afwan kalau seandainya ada yang kurang berkenan. Tapi itu yang saya pahami dan itu yang saya jalankan. Ada lagi Ustaz Ahmad? Ada lagi, Mi. Saya bacakan. Ya, baik. Jika selalu ada gangguan pada skala prioritas, misal pada hari sebelumnya kita sudah menyusun skala prioritas untuk hari ini. Ternyata ada hal-hal yang terlewat, bahkan ada hal mendesak dadakan pada hari ini. Bagaimana solusi terbaiknya? Oke, baik. Insyaallah ya. Nah, jadi ketika kita bicara skala prioritas, ada 4 kolom seperti ini skala prioritas. Ada hal-hal yang penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, penting tidak mendesak, penting mendesak. Nah, dalam 4 skala ini, yang warna merah, kegiatan kita tidak penting tapi tidak penting dan tidak mendesak itu ngapain contohnya? Misalnya contoh ya, leyeh-leyeh, ngegame, nyantai gitu ya. Ini masuk dalam kategori sebenarnya tidak penting dan tidak mendesak. Itu sebenarnya bisa di-delete. Delete itu artinya bisa dibuang, bisa dikalahkan gitu ya. Nggak perlu dilakukan pun nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi tadi mungkin yang mendistrak kita ini adalah yang kedua, tidak penting tapi mendesak. Ya, contohnya apa? Tahu-tahu ada yang mendesak gitu ya. Saya ketemu orang, janjian, tahu-tahu kita nggak janjian, orangnya datang gitu ya. Nah, harus ditemui dan seterusnya. Nah, bagi kegiatan yang tidak penting tapi mendesak ini bisa didelegasikan. Bisa kita minta orang lain untuk mengerjakannya atau menemui atau kita delegasikan lah. Karena dia apa? Mendesak harus dilakukan tapi tidak penting sebenarnya dalam skala prioritas kita. Nah, ada berikutnya, ini langkah yang di atas. Nah, 2 inilah yang harusnya menjadi fokus kita, yang warna hijau dan biru. Penting tidak mendesak dan penting mendesak, karena dua-duanya penting. Jadi hidup kita itu, kalau bisa, lakukanlah hal-hal penting ini. Dimulai dari mana? Karena ada yang penting dan mendesak, maka kerjakan itu. Tapi kenapa hidup Anda banyak penting dan mendesak? Karena bisa jadi penting dan mendesak itu sebenarnya awalnya penting tidak mendesak. Tapi karena Anda tunda, nggak dikerjakan, maka dia menjadi penting mendesak. Dan kalau Anda hidup dalam zona penting mendesak, itu namanya zona stres. Anda lakukan terus semuanya hal tiap hari itu udah penting mendesak, penting mendesak, penting mendesak, stres Anda. Nah, maka usahakan kita mengerjakan sesuatu itu sebelum mendesak. Jadi kerjakanlah hal-hal penting yang belum mendesak. Nah, kenapa kok tadi bisa jadi kita kedistrak? Kemungkinan besar nggak punya checklist. Kemungkinan besar nggak punya checklistnya. Nah, maka usahakan kita punya checklist. Pagi kayak gini kita urutkan prioritasnya. Mana yang harus saya kerjakan sendiri, mana yang bisa saya delegasikan, mana yang bisa ditunda, mana yang harus saya buang gitu, skala prioritasnya. Nah, bahkan dari 10-20 list, itu kemungkinan besar yang prioritas itu cuma 5. Maka 5 itulah yang benar-benar harus dilakukan. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau sampai ada sesuatu yang tadi terlewat, bahkan ada yang mendesak dadakan, nah itu kemungkinan besar terlewat karena nggak dibuat checklistnya pagi hari untuk kita tahu, ya, time schedule-nya. Bahkan kita bisa lihat, ini harus dikerjakan antara jam 5 sampai jam 6, yang ini jam 6 sampai jam 7, yang ini jam 7 sampai dengan jam 8, yang ini jam 8 sampai jam 10, yang ini jam 10 sampai jam 11. 11 sampai ini nanti istirahat, nanti jam 1 ngapain aja. Itu Masya Allah, kalau Anda benar-benar disiplin melakukan itu, maka kita akan menjalankan semuanya itu dengan sangat efektif dan efisien. Nah, kalau kita nggak punya checklistnya, itu yang membuat kita gampang kedistrak. Kenapa? Anda datang ke kantor, duduk, itu pasti langsung ketemu dengan begitu banyak hal yang harus diselesaikan. Kadang kalau nggak dapat moodnya, akhirnya buka laptop, akhirnya malah larinya buka Facebook lah, buka Instagram, nonton YouTube lah, kebuang waktu sia-sia. Nah, jadi kenapa kok kita akhirnya terjebak? Ya, karena kemungkinan kita tidak mampu memanage. Kenapa gagal memanage? Tadi tidak punya self leadership, nggak ngerti skala prioritas. Akhirnya terjebak dengan apa? Tahu-tahu terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang tidak penting tadi. Nah, kira-kira begitu.
Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik. Kira-kira begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, apa ada variabel untuk menentukan tujuan hidup? Masya Allah. Apakah ada variabel untuk menentukan tujuan hidup? Tujuan hidup yang pertama, Allah tujuannya. Jadi variabel yang pertama yang harus kita jadikan sebagai purpose atau tujuan hidup adalah Allah. Ya, jadi yang pertama, yang utama adalah tujuan hidup kita adalah mencari ridhonya Allah. Kenapa? Karena sebagai makhluk ciptaan Allah, kita diutus ke muka bumi, pasti yang menciptakan kita punya tujuan, nah, punya maksud. Maka memahami maksud kita diciptakan untuk apa, itu variabel yang pertama, mencari ridhonya Allah. Apa yang membuat Allah ridho? Variabel kedua, maka cek. Allah menurunkan kita, pasti Allah memberikan panduan. Apa panduannya? Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis, kita cari apa sebenarnya tujuan Allah tadi menurunkan kita ke muka bumi? Apa yang membuat Allah ridho kira-kira? Nah, apa yang membuat Allah ridho dari sekian banyak itu, inilah yang bisa kita tata. Apa nih yang bisa kita tata? Oh, Allah ridho kalau kita beribadah, Az-Zariyat 56. Allah ridho kalau kita menjadi pemimpin, Al-Baqarah 30. Allah ridho kalau kita melakukan dakwah dan syiar. Allah ridho kalau kita menjadi orang yang taat. Nah, maka variabel kedua adalah cari di dalam Al-Quran dan hadis, apa yang membuat Allah itu bisa ridho kepada kita. Nah, itu variabel yang kedua, dan itu variabelnya banyak. Al-Quran dia ada 6.223 ayat. Cari di sana begitu banyak perintah, begitu banyak tujuan. Nah, maka sebenarnya kita diturunkan ke muka bumi itu dikasih perintah. Maka teman-teman sekalian, sederhana sekali. Kita pengen kehidupan kita baik. Allah udah jamin kehidupan kita baik. Rizki Allah udah kasih. Ya. Nah, Allah udah jamin kehidupan kita tuh akan baik. Nah, tapi kalau kita ibaratkan bahwa kita ini karyawan, kalau kita pengen dapat gaji, maka apa yang harus kita lakukan? Oh, kita datang ke satu perusahaan. Hei perusahaan, gitu misalnya contoh. Aku pengen dong aku dapat gaji. Berapa gajinya? Aku pengen dapat gaji 10 juta. Oke, kata bos. Apa yang mau Anda lakukan sebagai pimpinan? Oke ya, kamu kerjakan ini. A, B, C, D, E, F, G. Kalau kamu kerjakan A, B, C, D, E, F, G ini, job deskmu ini kamu kerjakan dengan baik, maka kamu akan saya kasih gaji. Nah, sama. Ketika kita pengen berharap, kita datang kepada Allah, ya Allah, saya berdoa, ya Allah, saya pengen naik haji, ya Allah, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen punya banyak uang, saya pengen punya keluarga yang harmonis, saya pengen ini. Nah, biasanya keinginan kita itu sama tadi. Ciri-cirinya itu akan diwujudkan, ciri-cirinya itu akan dikabulkan sama Allah, dikasih apa? Dikasih tugas, dikasih perintah. Dikasih perintah. Nah, maka tugas kita adalah memahami kira-kira perintah-perintah Allah itu apa. Nah, itu di Al-Quran itu isinya perintah semua. Nah, kalau kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah tadi itu, maka itu akan menjadi variabel tadi. Nah, maka purpose kita, satu, mencari ridho Allah. Yang kedua, carilah tadi, apa? Perintah-perintahnya. Nah, perintah-perintah itulah yang menjadi namanya ibadah kita. Itu yang akan kita lakukan. Termasuk bekerja, termasuk bagaimana kita tadi beramal, dan seterusnya beramal soleh. Nah, maka variabel pertama adalah cari ridhonya Allah. Variabel yang kedua tadi adalah mencari perintah-perintah Allah. Nah, kalau sudah itu menjadi satu tujuan, maka itu bisa kita tuliskan. Nah, menjadi apa? Menjadi sesuatu yang menggerakkan kita. Sehingga kita tahu ketika kita melakukan satu tindakan, aktivitas, kita sedang tahu betul kita sedang apa? Mencari ridhonya Allah. Kita sedang apa? Menjalankan misi dari Allah di muka bumi ini. Maka insya Allah yang lain akan dijamin sama Allah. Ya, alhamdulillah. Baik. Ada lagi, Mas Ustadz Ahmad, terakhir mungkin? Baik, pertanyaan terakhir sebelum saya bacakan ini ada salam dari Pak Sultan Wargame, Abi. Oh, Masya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin sudah dikirim video, dikirim fotonya ya. Acara teman-teman di Lamongan War Game. Lanjut. Baik, saya lanjutkan pertanyaan terakhir. Coach, bagaimana cara mendeteksi fitrah diri? Sudah mengisi fitrah tool, tapi masih ragu benarkah ini fitrah diri saya? Masya Allah. Sudah mulai mengisi fitrah tuh, tapi masih ragu. Nggak apa-apa. Ragu itu wajar ya. Apa namanya, karena kita mungkin belum terbiasa. Maka caranya mengetahui adalah eksekusi itu. Tadi seperti saya bilang, kerjakan apa yang ada di situ. Nah, ketika Anda mengerjakan dan Anda mulai ngerasa tenang, ngerasa happy, ngerasa bahagia, nah maka kemungkinan besar itu ciri bahwa itu adalah fitrah kita. Tapi ketika kita mengerjakan, kita masih ngerasa nggak nyaman, kita masih ngerasa nggak optimal gitu ya. Jangan-jangan mungkin ada yang masih kurang tepat di sana. Kenapa? Karena sejatinya Allah itu memberikan kita itu modalitas. Apa modalitas pertama yang Allah berikan kepada kita adalah ketertarikan kita kepada sesuatu. Itu bukan kebetulan. Jadi ketertarikan kita kepada sesuatu itu yang Allah tanamkan dalam diri kita, itu bisa kita follow ya.
Itu ciri pertama kali fitrah itu dimasukkan. Maka kenapa dalam fitrah model itu ada yang namanya passion di situ. Ada passion. Nah, dari situ nanti ada apa namanya juga value gitu. Ketertarikan kita kepada sesuatu itu yang pertama kali sebenarnya perlu kita tanyakan dalam diri kita untuk kita terus bisa kita kejar, bisa kita follow ya. Nah, maka coba kerjakan dulu, eksekusi dulu. Nanti insya Allah dari sana akan menuntun Anda kepada hal-hal yang lain. Nah, kalau nanti di OYC ketemu, boleh dikonsultasikan sama Abi ya. Insya Allah kan nanti pekan depan sudah ketemu lagi di OYC ya. Insya Allah mungkin itu nanti teman-teman ya. eh Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua di kegiatan kita di Ngopi Pagi hari ini. Jazakumullah khairan kasiran teman-teman sudah hadir. Ini banyak guru-guru saya juga, banyak ustaz-ustaz saya di sini. Ini lama nggak ketemu sama Ustaz Qasim. Masya Allah. Gimana Tat kabarnya Tat? Masya Allah. Ya, Coach. Alhamdulillah baik. Doanya, Alham- Coach. Alhamdulillah sehat. Pondok lancar Tat? Alhamdulillah ini menyiapkan ruang untuk KBM. Oke, nah beliau ini sedang bangun pondok di Solo. Pondoknya khusus untuk nanti kaderisasi para penghafal Quran ya. Kalau antum Putri. juga pengen belajar Quran bisa ngeken ke sana. Ambil program sebulan di sana nanti bisa bagaimana hafal Quran hanya dalam waktu 30 hari. Wah, Masya Allah. Nanti beliau akan ajarkan metodenya. Ya kalau nggak kuat 30 hari ya 3 tahun nggak apa-apa dibagi. Ya, tapi Masya Mengutamakan Allah dia punya lancarnya hafalan. iya, metode Al-Qasimi ya, itu Masya Allah luar biasa ya. Ini juga ada banyak teman-teman yang lain yang hadir. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah ridho dan Allah datangkan ilmu dalam diri kita untuk kita bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan semoga dalam setiap aktivitas kita. Semoga mendatangkan rezeki yang berkah berlimpah, halalan, thayyiban, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita soleh dan salihah, hafiz dan hafizah, dan semoga Allah jadikan kita semua bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Bagi yang sakit semoga lekas diberi kesembuhan, bagi yang sulit semoga lekas diberikan kemudahan, bagi yang sedang terlanda hutang semoga Allah berikan kemampuan untuk menyelesaikan seluruh hutang-hutangnya, bagi yang hari ini sedang punya hajat semoga Allah mudahkan untuk mengabulkan hajat-hajatnya, dan semoga usaha teman-teman semua Allah berikan keridhaan dan juga keberkahan, dan semoga kita semua Allah izinkan untuk melakukan kebaikan di hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doakan kami juga, doakan Abi, Umi, dan keluarga besar. Semoga Allah berikan keistiqomahan dan juga kebaikan. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf yang baik-baik dari Allah. Kurangnya dari Abi mohon dimaafkan. Mohon ridhonya. Abi akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, terima kasih. Baik, terima kasih Abi Ridwan untuk materinya pada Ngopi Pagi hari ini. Masya Allah, luar biasa nih Bapak Ibu. Ibu, mari kita akhiri kajian Ngopi Pagi kita hari ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Terima Ahmad. kasih Ustaz Ahmad. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Jin Live, Ustaz Ahmad.